Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wala Arfurini sebagai penguji 1. Terima kasih telah berkenan hadir tadi di Zoom. Sebelumnya mohon izin Bu untuk mempersingkat waktu. Tadi saya diberi pertanyaan sebanyak 8 butir pertanyaan pada penelitian yang saya teliti dengan judul pengaruh sistem informasi sumber daya manusia dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai golongan ruang 2 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, kenapa judul ini diambil sebagai penelitian saya? Untuk jawabannya, karena terdapat fenomena di sistem informasi sumber daya manusia, terdapat fenomena juga di disiplin kerja, dan yang imbasnya itu terhadap kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Di samping itu, untuk mengetahui juga bagaimana sistem informasi sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Yang keduanya, bagaimana disiplin kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Yang ketiganya, bagaimana kinerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Selanjutnya yang keempat, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi sumber daya manusia terhadap disiplin kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Yang kelimanya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi sumber daya manusia terhadap kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Dan yang keenamnya itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi sumber daya manusia dan disiplin kerja terhadap kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Baik, itu jawaban yang pertama, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, itu instrumen apa pada penelitian ini yang dibahas oleh peneliti mungkin. Yang pertama, untuk unit analisisnya itu saya mengambil penelitian ini di pegawai golongan ruang 2 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, karena inilah sampel yang bisa dijadikan bahan penelitian. Mungkin lebih banyak golongannya, jumlah populasinya. Untuk populasi tersebut berjumlah 56 orang. Untuk pengambilan sampelnya itu saya menggunakan sampling non-probability atau sampling jenuh, bisa disebut juga sensus. Kenapa saya pakai sensus? Karena populasi yang diteliti di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi itu di bawah angka 100. Metode pengumpulan datanya, pertama itu menggunakan metode primer, yang kedua itu menggunakan metode sekunder. Instrumen penelitiannya itu saya menggunakan kuesioner secara langsung. Mungkin itu jawaban yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiga itu apa hipotesis pada penelitian ini? Jawaban saya itu, Bu, yang pertama, adanya pengaruh sistem informasi manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Yang keduanya, adanya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Dan yang ketiganya itu adanya pengaruh sistem informasi sumber daya manusia dan disiplin kerja terhadap kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Baik, itu jawaban yang ketiga. Selanjutnya ini ada jawaban pertanyaan yang keempat. Apa variabel eksogen dan variabel endogen pada penelitian ini? Jawaban saya untuk nomor 4 ini, variabel eksogen itu atau variabel yang berpengaruh atau yang mempengaruhi itu ada 2.
variabel. Yang pertama X1 itu sebagai sistem informasi sumber daya manusia, yang keduanya itu X2 sebagai disiplin kerja. Untuk variabel endogennya itu atau disebut variabel terikat ada pada kinerja, di kinerja pegawai. Baik, itu pertanyaan yang kelima. Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana penelitian ini jika tidak valid, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, mungkin kalau tidak valid, peneliti akan merubah pertanyaan pada kuesioner yang diberikan terhadap responden, karena pengisian kuesioner itu bisa jadi tidak valid itu karena si penjawab itu tidak paham dengan pertanyaan. Yang kedua itu bisa jaga aman. Nah, makanya peneliti di sini merubah pertanyaan agar si responden itu bisa memahami arah dari jawaban yang akan diberikan responden. Nah, baik, itu jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa kegunaan rehabilitas pada penelitian ini? Jawabannya untuk mengetahui seberapa besar kekonsistenan dari responden menjawab pertanyaan dari kuesioner yang peneliti sebar. Selanjutnya, jelaskan analisis deskriptif pada penelitian ini. Jawabannya, analisis deskriptif itu merupakan metode analisis statistik yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atas dasar data di tempat perusahaan tersebut, perusahaan yang diteliti. Contohnya itu kayak kita menyebar kuesioner, terus kemudian mengetahui nilai-nilai yang diberikan oleh responden, kemudian kita dapat mengukurnya juga apakah masuk pada apakah masuk itu pada bobot baik, tidak baik, ataupun sangat tidak baik gitu, seperti yang ada pada skala Likert penilaian situ. Nah, baik, itu jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan terakhir, itu apa saran peneliti pada penelitian ini? Baik, akan saya jawab. Yang pertama, berdasarkan tabel atau berdasarkan analisis deskriptif yang peneliti itu setelah lakukan, seperti pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner di variabel sistem informasi sumber daya manusia, kemudian di variabel disiplin kerja, kemudian di variabel kinerja, muncullah saran dari peneliti bahwa menanggapi sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang kurang maksimal di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, saran peneliti itu sebaiknya DPKP kedepannya untuk memberikan fasilitas atau alat penunjang ataupun jaringan, apalah itu alat penunjang di kantor atau di lapangan yang sama rata, yang dapat menunjang pekerjaan, karena dengan alat tersebut itu yang sama rata itu sangat membantu terhadap kecepatan atau keakuratan dalam pekerjaan. Nah, itu untuk saran pertama. Untuk saran kedua, melihat di analisis deskriptif terkait penilaian di disiplin kerja, itu juga menunjukkan kurang maksimal. Nah, di sini tuh saran peneliti karena berkaitan absensi ataupun peraturan yang ada pada perusahaan, saran peneliti itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
sebaiknya mengadakan pelatihan untuk pegawai itu dapat menguasai sistem yang untuk menguasai sistem dengan cara DPKP itu memunculkan atau memanggil tenaga ahli agar pegawai itu paham tentang bagaimana cara mengoperasionalkan sistem absensi, bagaimana cara memperbaiki jika terjadi error, atau memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pegawai, karena tidak sedikit pegawai yang masuk tetapi di absensi itu tidak masuk. Nah, itulah salah satunya mungkin masukan untuk DPKP Kota Cimahi. Nah, ada saran yang selanjutnya yaitu menanggapi kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Saran peneliti itu untuk DPKP kedepannya itu bisa mengadakan rapat triwulan ataupun rapat evaluasi kinerja dengan rentang waktu bisa rutin agar baik atasan ataupun pegawai itu mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang ada di pekerjaannya. Nah, di samping itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi itu juga dapat bisa memberikan seperti reward ataupun pembinaan agar menjalin terus hubungan antar pegawai itu akan lebih baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan itu juga jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Ibu Wala yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Mohon maaf segala kelebihan dan kekurangannya. Saya Resa Permana mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.